Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Anissa Fitria Meswari, Hani Putri Melka, Puja Rahmadika, Suci Mailani Fitri, Tilawatil Hikmah, Fadila Citra Amanda, Mila Sofia Ningsih, dan Sautul Fajri akan mempresentasikan hasil PPT kami dengan judul Teori Barang Publik dengan Jelas dengan mata kuliah Ekonomi Publik dan dengan dosen pengampu Vici Andriani MSc Dev. Ada 4 indikator materi. Yang pertama itu ada jenis barang publik, yang kedua ada teori barang publik, yang ketiga ada barang privat yang disediakan secara publik, yang keempat itu ada efisiensi bagi barang publik. Barang publik dan barang privat. Barang publik merupakan barang yang tidak dapat dibatasi oleh penggunaannya dan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contohnya, udara, cahaya matahari, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan, dan sebagainya. Barang publik atau public good adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang memakainya. Ada juga barang publik sempurna atau pure public good, yaitu barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama. Kemudian barang privat. Barang privat mudahnya adalah barang-barang yang memiliki sifat berkebalikan dengan barang publik. Barang privat secara tipikal adalah barang yang dipengaruhi atau diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Oleh karena itu, kepemilikan barang privat biasanya dapat teridentifikasi dengan baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang satu jenis barang publik. Jenis barang publik terdiri dari 9, yaitu pertama infrastruktur publik, kedua pelayanan publik, ketiga ruang publik, keempat sumber daya alam publik, kelima komunikasi publik, keenam yaitu keuangan publik, ketujuh yaitu hukum publik, kedelapan yaitu lingkungan publik, dan kesembilan yaitu budaya publik. Yang kedua, teori barang publik. Menurut Mankoe Soebroto tahun 1993, ada beberapa teori yang dijelaskan oleh para ahli-ahli ekonomi. Yang pertama, teori Pigou. Teori Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan dan memberi manfaat untuk masyarakat, sedangkan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah. Yang kedua, teori Bowen. Bowen mengemukakan suatu teori mengenai penyediaan barang publik didasarkan pada teori harga seperti penentuan harga pada barang swasta. Yang ketiga, teori Eric Lindell. Eric Lindell menjelaskan bahwa analisis ini mirip dengan teori yang dikemukakan oleh Bowen, tetapi dalam teori pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, tetapi menggunakan total biaya penyediaan barang publik. Teori ini sangat bermanfaat untuk membahas penyediaan barang publik. Yang keempat, teori Samuelson. Samuelson menyempurnakan teori pengelolaan pemerintah dengan barang sektor swasta. Yang kelima, teori anggaran. Teori ini menjelaskan penyediaan publik adalah teori alokasi barang publik melalui anggaran. Berikutnya kelemahan masing-masing teori menurut para ahli. Yang pertama yaitu kelemahan pada teori Pigou, yang mana kepuasan dan ketidakpuasan merupakan suatu hal yang tidak diukur secara kuantitatif. Yang kedua yaitu kelemahan pada teori Bowen, yaitu menggunakan analisis permintaan. Yang ketiga, kelemahan teori Eric, yaitu hanya membaca barang publik tanpa membahas penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Yang keempat, kelemahan teori Samuel, yaitu konsumen dapat menyatakan kesukaan terhadap barang publik yang menjadi dasar mengenai biaya untuk menghasilkan barang publik, dan barang publik mempunyai kebersamaan digunakan konsumen dalam jumlah yang sama. Yang kelima, teori anggaran penyediaan barang publik, yaitu teori alokasi barang publik pada anggaran. Barang privat yang disediakan secara publik. Barang privat disediakan oleh sektor publik, contohnya adalah
penyediaan pendidikan dan kesehatan, barang kuasi privat publik atau mixed goods. Barang campuran atau mixed goods merupakan salah satu barang yang memiliki ciri-ciri barang publik dan barang privat. Misalnya, pendidikan dan fasilitas kesehatan secara umum memiliki kemanfaatan untuk konsumsi pribadi yang membuat konsumen individu merasa nyaman. Efisiensi bagi barang publik. Efisiensi dalam konteks barang publik merujuk pada penggunaan sumber daya publik secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana efisiensi bagi barang publik dilihat dari sudut pandang dibagi menjadi 4. Yang pertama, alokasi sumber daya, yaitu kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan biaya minimum, berarti mengidentifikasi proyek-proyek atau program-program yang memberikan manfaat yang paling besar dalam konteks anggaran yang tersedia. Yang kedua, penggunaan sumber daya, yaitu penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek atau program, di mana pengelolaannya yang baik, perencanaannya yang matang, dan pengendalian biaya dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang publik. Yang ketiga, yaitu manfaat yang diperoleh, yaitu sejauh mana barang publik tersebut memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat dengan tujuan mencapai tujuan yang diinginkan, akan menunjukkan sejauh mana efisiensi telah tercapai. Yang keempat, partisipasi masyarakat, yaitu kemungkinan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai barang publik dapat meningkatkan efisiensi dengan memastikan bahwa kebutuhan dan preferensi masyarakat dipertimbangkan dengan baik.